Halo teman-teman. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari video sebelumnya, yaitu membuat wireframe dan mockup. Nah, pada kali ini kita akan membuat wireframe dan mockup sampai tuntas ya. Dan pastiin kalian nonton ini sampai habis karena ini tuh cuma sebentar doang dan ini tuh simple banget bikinnya. Oke, jadi yang pertama kita akan menggunakan tools Figma untuk membuat wireframe dan mockupnya. Kalian bisa cari di Chrome kalian. Buat kalian yang baru pertama kali, kalian bisa login dulu ke Figma-nya, baru kalian bikin project. Nah, kalau aku biasanya bikin project di sini nih, tim project. Bisa pilih create, lalu pilih yang desain. Oke, kita udah masuk ke project yang kita buat. Jadi, di Figma itu ada tools-tools seperti ini ya. Ini tuh untuk memilih perangkat apa yang akan digunakan, dan ini untuk memilih bentuk-bentuk yang akan kita gunakan. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah pernah menggunakan Figma. Ya, di sini aku bakal milih perangkatnya itu desktop ya, karena biar lebar. Pilih aja perangkat yang mau kalian pakai. Nah, ini udah. Lalu biasanya kalau kita mau bikin wireframe, itu kan pakai bentuk-bentuk yang ada di sini ya, seperti ini. Atau mungkin bisa menggunakan bentuk lainnya. Nah, kali ini aku bakal kasih tahu cara simpelnya, yaitu menggunakan plugins. Aku nggak tahu ya ini cara bacanya benar apa enggak. Kayak aku sebutnya itu plugins di bagian main menu pojok kiri atas, dan ini ada pilihan plugins, kalian pilih aja manage plugins. Nah, kalian bisa cari ink wireframe yang ini. Kalau udah, kalian bisa langsung save aja. Nah, kalau udah di-save, itu kalian balik lagi, buat ngelihatnya lagi kalian ke main menu, plugins, dan muncul ink wireframe di sini. Nah, di sini tuh udah lengkap disediain template-template untuk kita membuat wireframe-nya, mulai dari tulisan, gambar, dan lain-lain. Jadi kalau di wireframe yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya, itu kan cuma baru sketsa kasarnya aja ya. Nah, untuk membuat wireframe ini, kalian bebas bisa ngatur konsep sketsanya sendiri, atau kalian mau copy dari website lain yang udah terkenal. Kalau ini kita bakal ini aja ya, copy dari website yang udah terkenal dan simple. Kalau di sini aku bakal copy websitenya Netflix, karena ini tuh simple banget. Jadi kita tuh cuma copy desain-desainnya aja, tapi temanya kita tetap bikin sendiri. Nah, ketika kita udah tentuin, eee, website apa yang mau kita copy desainnya, kalian bisa tentuin elemen-elemen apa aja yang dipakai dan penataan tempatnya tuh gimana. Contohnya kalau ini aku ambil dari yang paling lebar dulu ya. Kalau ini kan tulisan besar. Nah, untuk di wireframe ini kalian gak perlu tulis tulisan besar seperti ini. Karena baru sketsa doang, kalian bisa pakai yang teks ini nih. Sebentar lagi loading. Nah, ini kan udah muncul. Jadi ini tuh kayak teks dummy gitu. Kita taruh di tengah. Mana tengahnya ini? Nah, ini karena masih kecil, kalian bisa klik 2 kali. Dan ini bagian tipografi, kalian pencet yang ini, dan kalian bisa atur kebesaran fontnya mau berapa. Contohnya mau, tadi kan besar banget ya, 48. Dan tadi itu fontnya itu bold. Dan untuk atur biar gak dempet-dempet kayak gini, yang bagian line height-nya ini kalian atur. Ini kan 24, misal kita mau ubah jadi 30 dulu. 30 masih kedempetan, berarti kita naikin lagi, misal 40. Oke, ini udah lumayan rapi. Dan untuk paragrafnya itu rata tengah ya. Oke, ini bakal aku. Nah, kita panjangin aja. Nah, lalu kita ikutin lagi bawah-bawahnya.
Ini kita duplikat aja. Untuk duplikatnya bisa Ctrl D. Nah, muncul kan. Tapi karena kalau yang di sini itu ukurannya lebih kecil, berarti kita kecilin lagi aja. Untuk ngatur kalian bisa tekan 2 kali ya, bagian fontnya, bagian teksnya. Kita ubah jadi regular. Kayaknya ini kekecilan deh. 96. Ini HS-nya 60 mungkin. Oke, pas. Agak kebesaran juga ya ternyata. Kita kecilin lagi. Ini 64 aja deh. 64. Terus untuk bawahnya itu pakai ukuran 48. Lalu bawahnya itu sama kecilnya, cuma bedanya nggak di bold aja. Ini udah regular. Kita kecilin aja deh fontnya. Jadi 40. Nah, udah selesai bagian fontnya. Sekarang kita bikin yang kayak button-button kayak gini ya. Untuk sebenarnya ini bukan button, ini tuh kayak file gitu loh disebutnya. Kita pakainya tuh yang ini text file. Nah, udah muncul. Ini emang kecil dari sananya ya. Aku nggak tahu cara ngebesarinnya gimana, tapi nggak apa-apa karena ini cuma baru sketsa aja. Dan kita cari untuk button. Mungkin kita bisa pakai button yang small, yang large. Nah, ditaruh di sebentar, di samping sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut atas-atasnya. Jadi kalau bagian Netflix-nya ini kan itu logo ya. Nah, kalau di wireframe itu aku biasanya tambahinnya tuh title. Title apa bukan ya? Nah, iya. Aku cuma tambahin title doang, terus aku taruh di pojok sini. Lalu aku lanjut bagian sininya. Ini tuh hampir sama kayak, oh bukan label. Kalau label tuh kayak untuk pilihan. Tapi bener sih. Eh, kehapus. Sorry guys. Kayaknya lebih tepatnya itu kita pakai di sini kalian bebas deh pakai apa aja. Yang penting bentuknya tuh kotak dan disejajarin sama title. Lalu di sampingnya itu kan pakai button itu pakai buttonnya yang small ya karena kan kita butuhnya kecil. Oke, contoh wireframe-nya seperti ini. Kalau semisal mau ada gambar, kalian bisa pakai yang image ini nih. Jadi, misal kalian mau naruh gambar di atas ini, ya kalian taruh aja gambar kotak ini. Jadi, kelebihan membuat wireframe ini itu, kalian dari awal nggak perlu pusing mikirin harus warna apa dan harus temanya tuh seperti apa.
kalian bisa pikirin sketsa kasar atau konsep awalnya dulu. Mau penataan atau peletakannya tuh gimana. Nah, kalau udah kayak gini kan baru udah jelas tuh penempatan-penempatannya. Nah, baru kita bisa lanjut untuk membuat mock-up-nya. Untuk lebih mudahnya lagi, nah ternyata ini semua nggak masuk ya. Sebentar aku mau masukin semua ini ke MacBook. Oke. Kalau kalian mau milih sekaligus kayak gini, kalian bisa tekan aja elemen yang mau kalian pilih dan kalian tekan shift sambil milih mau sampai mana untuk bikin grupnya gitu. Ini tuh sebenarnya untuk mengelompokkan aja ya. Oke, kita lanjut membuat mockup-nya. Kita duplikat aja slide ini yang kedua. Oke. Jadi di sini misalnya aku mau contohnya kita mau buat website toko roti gitu kan. Nah, kita bisa ambil kata-katanya dulu di sini. Ini kan film dan serial. Misal kalau kita kata-katanya kayak temukan pengalaman rasa roti terbaik Anda. Seperti itu. Lalu bawahnya itu harga mulai dari, kalau kita kan roti biasanya harganya mulai dari 10 ribuan ya. Kita ubah aja dan ikutin siap menonton. Karena kita website roti, kita ganti jadi siap berlangganan. Misalnya, berlangganan menjadi anggota gitu kan biasanya di toko-toko ada ya. Nah, lalu bagian sininya itu aku nggak ngerti kalau misal mau ngedit dari sini ya, karena kan pokoknya ini untuk ngatur ukurannya itu lumayan tricky. Jadi aku biasanya manual dari rectangle-nya langsung. Jadi aku tambahin kayak gini. Dan kalian bisa tambahin stroke. Stroke itu kayak garis pinggirannya. Dan misal warnanya udah bener hitam. Dan bagian fill ini kalian strip aja biar kosong. Nah, karena ini ujung-ujungnya tuh masih lancip. Misal kita mau ubah biar jadi agak melengkung kayak gini. Itu kalian bisa atur di bagian corner radius. Semakin tinggi angkanya, semakin melengkung pinggirannya. Misal aku mau angkanya itu 15. Ntar, ini terlalu melengkung ya, kita ubah jadi 10 aja. Nah, ini udah cukup, cuma karena buttonnya itu kekecilan, kita gedein aja, terserah mau berapa. Kayak segini pas ya. Dan button ini tinggal disesuaikan aja sama filenya. Dan bagian text button ini kalian pilih, tekan, tekan 2 kali bagian buttonnya. Nah, baru bisa keubah. Misal tadi tuh tulisannya mulai. Kita tambahin, kita ubah jadi mulai. Dan kita atur ukuran fontnya. Oh, keubah ya. Oke, baru keubah. Kayaknya 32 udah pas sih. Dan kita tambahin tulisan lagi buat di sini. Misal kalau di sini tuh alamat email. Ya udah kita ketik aja. Alamat email.
Karena ini kayak kegedean, kita kecilin aja ukuran fontnya. 32 pas nih. Nah, udah dari situ, ini kita naikin aja ya, biar ke tengah-tengah gitu. Nah, bagian button ini kita ubah juga. Tinggal ikutin aja yang ada di website Netflix-nya itu. Masuk. Terus ininya berubah jadi bahasa misalnya. Ini kan kayak kekecilan gitu. Kita gedein aja. Kita sejajarin sama title-nya. Yang bagian bahasa ini kita panjangin lagi. Dan mungkin kita bisa atur fontnya biar gak sekecil ini ya. Oke. Title ini kalian tinggal tambahin aja logo website kalian. Nah, ini kan masih terbilang polos ya. Kalau aku biasanya ubah dari jenis fontnya dulu biar kelihatan menarik gitu. Karena kalau ini tuh kurang rapi aja menurut aku. Ini kita tekan 2 kali dulu ya, aku lupa. Nah, aku ada rekomendasi font buat kalian yang suka simple-simple gitu, yaitu Montserrat. Karena ini tuh simple tapi elegan gitu. Dan ini line height-nya kayaknya kurang ya. Nah, pas. Terus ini juga, pokoknya semua fontnya aku samain jadi Montserrat. Montserrat. Aku sebenarnya mau ubah ini jadi semi tebal gitu loh, semi bold. Nah, dan aku mau jadi panjang ininya. Dan yang bawahnya juga sama. Kita ubah fontnya jadi Montserrat. Ini juga. Oh ya, ini bagusnya kita buat jadi bold ya. Ini juga sama teman-teman. Ya ampun. Aku tuh kayak pengen ngeubah si ini ya, tapi ya udahlah, itu urusan masing-masing aja. Nah, udah kayak gini, ini kan udah lumayan kelihatan membaik ya. Cuma masih ada yang kurang, yaitu warnanya. Karena aku mau toko roti yang identik dengan coklat, berarti button-buttonnya aku ubah jadi coklat aja. Karena ini aku ambil template dari wireframe ya. Jadi nyari warnanya agak susah.
custom aja. Oh, aku pikir harus nyari. Nah, ini pas. Ini juga samain aja. Kenapa nggak ada custom? Kalian bisa pencet pensil ini biar warnanya sama kayak ini. Nah, udah. Selanjutnya yang kurang yaitu background ya. Kita mau bikin biar backgroundnya tuh kayak si Netflix ini. Aku sebelumnya udah nyiapin background. Tinggal ditambahin aja. Ini cara nambahin image-nya kalian ke tools yang ini, terus pilih image atau video. Dan tinggal cari foto yang mau kalian pakai untuk background. Kalau aku tadi udah nge-save namanya itu apa ya? Oh, ini dia Breed. Open. Nah, kalian tinggal taruh aja fotonya di tempat yang kalian mau dan lebarin fotonya sesuai dengan desktop kalian. Nah, karena ini fotonya itu nimpa semuanya, kalian yang foto ini di drag ke bawah. Ini nggak bisa langsung ya, di drag ke paling bawah. Nah, kalian lihat ini tuh warnanya nabrak kan. Kita mau bikin biar ada kayak bayangan-bayangan, warna-warna bayangan kayak gitu deh pokoknya. Caranya gampang. Kita tinggal tambahin rectangle aja. Kita sesuaiin sama ukuran perangkatnya. Nah, udah. Terus seperti tadi rectangle-nya kalian pindah ke bawah. Nah, ini warnanya kita ubah jadi hitam sama jangan hitam putih. Kita ubah jadi coklat deh. Tapi ini kan masih full gitu. Nah, kalian pilih yang gradient. Ini kan coklat hitam, coklat muda sama coklat tua. Dan kalian bisa ubah jadi warna putih. Karena kalau warna putih ini, terus warna putihnya kita transparanin, jadi kelihatan deh fotonya. Dan kalian bisa atur aja gradiennya mau bentukannya kayak gimana. Mau miring atau lurus. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kalian bisa lebih nyesuaiin lagi untuk warna-warnanya.